179 dan tidak selesai. Riwayat pendidikan non formal, belajar di pondok pesantren Pondoan Pati Kiai Muhammadun tahun 1980 sampai 1983. Belajar di pondok pesantren Balakembang Kiai Abdullah Hadid Pasaran 2 hari. Belajar kepada Kiai Suyuti Demak Pasaran 1 hari. Belajar kepada Kiai Najib Kudus menantu Kiai Muhammadun Pasaran 3 hari. Belajar kepada Kiai Basir Barek Pasaran 1 bulan. Belajar kepada Kiai Arwani Kudus Pasaran 1 minggu. Belajar Abu Yadim Yati Kaliwungu Pasaran 20 hari. Belajar pada Habib Ali Sohibul Haul Pekalongan Pasaran 2 hari. Belajar di pondok pesantren Tangkir Kiai Musleh, pada pondok pesantren Lasen Gus Hakim, di pondok pesantren Sarang Kiai Haji Maimun Subai. Belajar di pondok pesantren Tauhid Giren Kiai Asnawi Tegal Pasaran 3 bulan mengaji kitab Sanusi. Belajar di pondok pesantren Surya Layak Cipasung Godok Garut Manun Jaya Babakan Ciwaringin Kempek Banten. Kembali belajar ke pondok pesantren Giren Tegal. Belajar di pondok pesantren Sinori Tuban Syekh Abdul Fadl tahun 1984 sampai 1988. Al-Mahfudlah pernah lulus seleksi kuliah di Darat An-Nadwa Benaras, India pada tahun 1988, namun tidak diambil. Sampai akhir hayatnya beliau masih tetap istiqomah mendawamkan puasa dahar atau puasa setiap hari kecuali hari yang dilarang oleh syariat. Menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali atau paling lambat 1 minggu sekali. Menghatamkan kitab Dalail Khairat dalam sehari. Hizib-hizib sholawat serta masih hafal beberapa nazm seperti Alfiyah Ibnu Malik, Maqalatul Asr dan lain-lain. Masih sering mutalaah kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tafsir Jalalain dan Kutubus Sittah. Mendawamkan sholawat Jibril 1000 kali per hari dan 10.000 kali di malam Jumat. Menurut Kiai Haji Abdul Mufakhir, putra Mbah Kiai Fadl Senuri, total nazom yang beliau pernah hafal berjumlah 3.500 bait nazom. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan para hadirin wa'alaikumsalam rahimakumullah. Acara berikutnya kata-kata sambutan keluarga. Sedikit ingin kami sampaikan bahwa kita sepakat dan berdoa mudah-mudahan kita semua
diakui santri dunia dan akhirat, pertama oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi, yang kedua oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi. Kebahagiaan kita adalah ketika kita diakui oleh santri beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekilas bahwa saya juga sempat ikut memandikan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi. Kalau kita melihat barangkali di rumah kita ada kalender dalam posisi beliau tersenyum, seperti itulah posisi beliau ketika kita mandikan, dalam kondisi tersenyum. Dan bau harum yang keluar dari tubuh beliau. Untuk selengkapnya kami akan menyerahkan kepada penerus dari perjalanan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah ini, pertama oleh Ustadz Muhammad Bikian, yang kedua oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Anif Nawawi LCMA dengan bersaudara yang insya Allah didampingi oleh para sesepuh-sesepuh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah yang masih ada. Kepada beliau kita dapur untuk menyampaikan sambutan keluarga, sekaligus memberikan penguatan kepada kami betapa pentingnya kami berpegang kepada agama Allah ini. Kepada Ustaz Kiai Haji Abdullah Anif Nawawi LCMA, waktu kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ulama, para tokoh masyarakat, ada bersama kita anggota DPR RI yang saya sebut namanya Bapak El Nino M. Hussein Mohi, dan juga ada Bapak Camat Taluliti Ayahanda Manunggal, dan tentu saja tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Tidak lupa Dewan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, para guru-guru pesantren, dan tentu saja unsur-unsur Nahdlatul Ulama, ada Ansor, Banser, Fatayat Muslimat, dan lain-lain. Ini Banser dan Ansor ini mempunyai jasa besar ketika di rumah sakit, Pak Budi. Karena gara-gara Ansor Banser lah pihak rumah sakit akhirnya memberikan papan pengumuman di ruang ICU. Papan pengumumannya itu berbunyi, pasien atas nama Kiai Abdul Ghafur tidak boleh dikunjungi. Jadi pihak rumah sakit akhirnya tahu kalau Bapak itu banyak sekali yang mengunjungi. Jadi suatu ketika pernah ada beberapa kelompok yang masuk. Sebenarnya tidak boleh ada yang masuk ke ruang ICU, tapi waktu itu ada beberapa orang yang memaksa masuk ke dokter. Sampainya di ruang ICU, beberapa orang itu nangis berjamaah dari Bapak. Dan akhirnya dokter memberikan keputusan Bapak itu tidak boleh dijenguk.
karena hal itu. Nah, jadi saya sangat merasakan betapa masyarakat dan juga warga-warga NU dan juga terutama anak-anak muda NU begitu mencintai Bapak. Sampai rela di rumah sakit, sampai rela tidur di sana, sampai rela kadang berhari-hari di sana. Karena itu yang pertama tentu saja saya atas nama keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan kecintaan bapak-bapak, ibu-ibu dan warga Nahdliyin semua kepada bapak saya almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Yang kedua, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama hidup Bapak memiliki banyak kesalahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga jika Bapak memiliki hal-hal yang masih berkaitan dengan hakul adami seperti ada hutang, bisa mohon menghubungi keluarga, terutama Bapak itu sering sekali menjanjikan hal-hal terkait masjid. Biasanya seperti itu. Biasanya Bapak senang sekali memotivasi warga-warga untuk merenovasi dan membangun masjid, dan biasanya menjanjikan nanti saya akan kasih semen berapa, kasih keramik berapa. Jadi kalau ada pihak masjid yang sudah dijanjikan oleh Bapak, nanti bisa menghubungi kami pihak keluarga melalui kakak saya Ustadz Muhammad Fikyan. Bapak dan ibu-ibu, sedikit saya ingin berbagi. 1 minggu sebelum Bapak meninggal, tim dokter sepakat kondisi Bapak itu baik-baik saja. Semua dicek, jantung, paru-paru semua dicek baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu 1 minggu sebelum meninggal. Tapi kondisinya semakin parah. Akhirnya kami bawa ke Gorontalo, dan di Gorontalo kondisinya semakin menurun. Cuman sebenarnya sejak awal sakit Bapak itu sesungguhnya sudah memberikan pesan kepada kami keluarga bahwa Bapak sepertinya akan meninggal. Jadi kakak saya itu yang perempuan menawarkan kepada bapak saya pas masih di rumah sakit Marisa, karena lama gak mandi, kata kakak saya, Pak, biar saya lap, saya ambil lap biar gak lengket. Bapak jawabnya, saya tidak usah dilap karena nanti saya akan dimandikan. Seperti itu. Di situ kami keluarga sudah mulai takut. Tapi saya sebagai anak laki-laki dan ada ibu saya yang selalu bertanya kepada saya selalu menjaga semangat, selalu menjaga perasaan, selalu menjaga husnuzon dan optimisme bahwa insya Allah Bapak bisa sembuh. Sampai pada malam Rabu saya membaca beberapa kitab sebenarnya, dan memang di beberapa kitab itu ada keterangan kalau orang menjelang wafat itu biasanya akan ada berbicara sendiri, suka berbicara sendiri. Apalagi kalau dia berbicara dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Memang ada tanda yang seperti itu. Malam Rabu seminggu sebelum Bapak wafat itu, yang saya kaget tiba-tiba Bapak bangun. Yang awalnya tidur, Bapak bangun. Pas Bapak bangun dalam keadaan melek, tidak tidur, tiba-tiba Bapak mempersilahkan guru-gurunya, monggo Yai, silahkan. Saya tuh kaget di situ. Tapi saya lihat dulu nih, Bapak ini mau ngapain nih? Jadi yang dipanggil orang-orang yang sudah tidak ada, sampai kemudian yang dipanggil nama beliau al-maghfurlah Kiai Abdul Ghafur. Buat saya, Manggaan. Saya ada apa? Lalu kemudian Bapak tiba-tiba Al-Fatihah, lalu mulai doa. Setelah itu mulai ngobrol-ngobrol. Di situ saya sudah mulai takut. Saya sadarkan Bapak, Pak, Bapak nggak apa-apa? Bapak lagi ngobrol sama siapa? Oh enggak. Hal itu berlanjut beberapa kali sampai kemudian malam Senin, berarti beberapa hari, saya singkat cerita saja. Malam Senin beberapa hari sebelum Bapak wafat, Bapak akhirnya harus dimasukkan ke ICU, dan di ICU itu Bapak harus dibius karena akan dimasukkan alat bantu pernafasan karena sudah terganggu sekali pernafasannya. Tapi waktu itu sebelum dibius, Bapak sudah meminta kepada keluarga, saya mau pulang saja. Jadi bahasanya itu, Bapak sudah tua, Bapak mau pulang saja.
Tapi saya selalu bilang, Pak, Bapak akan sembuh. Insya Allah Bapak sembuh. Sampai kemudian beberapa kali saya mengatakan kepada Bapak, Pak, karena saya anak muda, pakainya logika terus. Pak, Bapak harus percaya sama tim dokter. Insya Allah dokter akan melakukan yang terbaik. Ketika saya mengatakan seperti itu, Bapak agak marah kepada saya sambil menegur saya. Bapak menegur saya, Bapak bilang, mana akidahnya? Kemana akidahnya? Bapak nanya seperti itu kepada saya. Akhirnya saya tidak berani lagi, saya bilang. Lalu saya kasih tahu, Bapak akan dibius setelah ini. Lalu Bapak bilang, tetap minta pulang, tapi kalau nggak boleh, saya ingin dibacakan Al-Quran dulu. Jadi sebelum Bapak tidak sadar, Bapak sempat dibacakan surat Yasin sama Kang Supron, dan Bapak bisa mengikutinya sampai akhir. Nah, teman-teman, karena di sini mayoritas warga NU, saya bercerita satu hal yang mungkin kalau bagi warga NU ini ngawur. Ini agak ngawur kalau bukan warga NU, tapi karena warga NU kebanyakan saya cerita. Malam Senin Bapak itu tidak sadar. Malam Rabu, malam Senin itu Bapak tidak sadar. Senin, Selasa kondisinya masih naik turun, tidak stabil. Malam Rabu tiba-tiba ada orang Madura SMS kepada saya, Gus, ini Gus Anik coba. Iya. Tolong telepon saya, ada hal yang penting. Akhirnya saya telepon. Saya telepon orang tersebut. Gimana Mas? Lalu orang itu bilang kepada saya, Gus, belum lama ini saya mimpi bertemu Syekh Fadil Bangkalan. Jadi Syekh Fadil Bangkalan itu ya tidaklah kebetulan masih sangat kita semua kalau ngaji ke Abah Gofir atau ngaji ke Bapak masih nyambung. Karena kalau ngaji ke Bapak ngaji ke Bapak Fadil ngaji ke Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Hashim ngaji ke Syekh Fadil Bangkalan. Orang tersebut bilang kepada saya mendapatkan surat dari Syekh Fadil Bangkalan di mimpi itu, dan suratnya ditujukan kepada saya, kepada Anik. Suratnya itu berisi, tolong sampaikan kepada Anik, anaknya Pak Kiai Abdul Ghafur, bahwa Bapak ingin dibacakan sholawat hizib sayfi 40 kali. Saya bilang, iya, saya bacakan. Akhirnya saya baca sholawat hizib sayfi 40 kali. Setelah itu pesan selanjutnya, setelah ini sampean disuruh masuk ke ruangan Bapak, dan sampean diminta berdoa 3 kali dengan doa apa saja, dan tiup tangan kanan sampean 3 kali. Setelah itu Bapak tolong dipegang kakinya dari kaki sebelah kanan ke kaki sebelah kiri. Dari jari kelingking kanan merambat terus sampai jempol kanan, tembus ke jempol kiri sampai kelingking kiri. Saya lakukan. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, ini itu doa sembuh apa permintaan terakhir? Jadi ini doa kesembuhan apa permintaan terakhir? Di situ saya deg-degan. Di satu sisi saya senang karena ada pesan seperti itu, tapi di sisi yang lain saya merasa takut karena ada kemungkinan permintaan terakhir. Malam Rabu saya lakukan seperti itu. Rabu itu Bapak sudah mulai menurun. Kamis tambah turun. Akhirnya Kamis keluarga semua datang ke ruang ICU mendoakan Bapak. Dan saya masih ingat Bapak itu meskipun tidak sadar, tapi ketika saya talqin, Pak yang ikhlas, ayo ikuti saya, la ilaha illallah, tangannya masih gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kemudian akhirnya Kamis malam jam 3 saya dikasih tahu oleh tim dokter, ini Bapak jantung sama ginjalnya sudah tidak berfungsi, sudah menurun terus. Kemudian saya pulang sebentar, tapi baru sebentar sholat dipanggil oleh Kayyan, nih Bapak kritis. Saya masuk ICU sudah saat-saat terakhir. Dan teman-teman, pesan yang selalu Bapak sampaikan kepada saya baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar 4 hal. Yang pertama, santri ngaji masjid sama masyarakat. Itu di mana santri, itu di mana ngaji, itu di mana masjid, itu di mana masyarakat, mana kibah, khatama. Jadi ya mari ini semua kita jaga. Tentu saja kami keluarga besar Salafiyah tidak bisa menjaganya sendiri, tapi saya mohon juga bapak-bapak dan ibu-ibu menjaga apa yang telah Bapak sampaikan. Dan tentu saja saya yakin ini juga wasiat dari almarhum Al-Maghfurullah Ki Haji Abdul Ghafir Nawawi. Sampai kemudian di tengah jalan perjalanan dari Gorontalo sampai sini, karena saya sebenarnya sangat jengkel sekali. Saya waktu itu sangat agak jengkel dengan Gusti Allah, ini dosa pasti. Tapi bagaimana lagi? Karena beberapa kali ada orang sakit minta doa kepada saya bacakan hizib Nasr 4 kali dengan cara-cara tertentu sembuh.
Tapi ini Bapak saya bacakan berapa kali. Sholawat Maryam 4444, semua doa sudah dicoba. Gimana? Sampai saya curhat ke kalian, kok kesaktiannya hilang ya sama Bapak, gimana? Doain orang lain sembuh, doain Bapak sendiri, Masya Allah. Satu lagi, dan ini lebih dalam tanda kutip lebih sulit dipercaya lagi. Ada sebuah amalannya itu amalan menggoyang pintu langit. Ini amalan menggoyang pintu langit. Jadi amalan itu harus sholat sunnah 100 rakaat, lalu setelah itu kita istighotsah minta pertolongan lewat wasilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ada orang yang melakukan itu untuk minta kesembuhan Bapak. Setelah sholat sunnah 100 rakaat, lalu kemudian ya Syekh Abdul Qadir Al-Ghifna, tolong sampaikan kepada Allah untuk menyembuhkan ayah kami Bapak Abdul Qadir. Pengakuan orang tersebut baru cerita setelah Bapak meninggal. Sebelum meninggal nggak cerita. Ketika nama Syekh Abdul Qadir dipanggil, Syekh Abdul Qadir cuma diam saja. Lalu yang kedua kali dipanggil ya Syekh Abdul Qadir Al-Ghifna, cuma diam. Yang ketiga kali ketika dipanggil, Syekh Abdul Qadir menjawab. Tapi jawaban Syekh Abdul Qadir ini memang sudah tanda Bapak meninggal. Syekh Abdul Qadir menjawab, bagaimana mungkin saya akan penuhi permintaan kalian untuk meminta kesembuhan Abdul Ghafur, padahal saya sudah diutus langsung oleh Rasulullah SAW untuk menjemput ruhnya Ki Abdul Ghafur. Jadi itu kira-kira singkat bagaimana Bapak saya sakit, dan mungkin kalau ada hal yang bisa diambil dari Bapak saya, meskipun tentu saja banyak kesalahan, Bapak saya sangat cinta sekali sholawat dan sangat cinta sekali dengan membaca Al-Quran. Saya tahu Bapak itu punya banyak ajian sakti, biar kebal, biar apa. Tapi saya minta Bapak dikasih. Pak, saya minta biar berantem nggak kalah. Jangan. Dulu kan kalau masih muda masih sering berantem, saya minta, Pak, saya minta doa Saifin. Ngapain? Baca Al-Quran saja. Nggak pernah dikasih. Jadi yang selalu ditekankan baca Al-Quran, sholawat, baca Al-Quran. Dan itulah juga permintaan terakhir orang tua saya kepada saya agar dibacakan sholawat 40 kali. Teman-teman, sedikit mari kita niatkan agar kita datang ke sini untuk tabarukan, untuk meminta keberkahan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi dan dari Bapak. Kita minta keberkahan, tabarukan, karena keberkahan itu benar-benar ada. Kalau ada yang bukan orang NU datang ke sini, saya yakin keberkahan itu ada, karena landasannya sangat kuat. Sumber keberkahan tentu saja Nabi besar Muhammad SAW. Dalam Sahih Bukhari misalkan, Imam Bukhari meriwayatkan, wa ma tanakhama Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa saqatas fi yadi ashabin Nabi. Nabi Muhammad ketika meludah tidak pernah ludahnya itu menyentuh tanah. Selalu ludahnya diambil oleh para sahabat untuk dijadikan obat, mencari keberkahan. Suatu ketika yang paling fenomenal, Nabi Muhammad pernah, kita tahu perang Khandaq, gali parit sekitar 1.500 sahabat gali parit, dan waktu itu Nabi Muhammad tidak makan berhari-hari. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini kasihan melihat Nabi Muhammad tidak makan berhari-hari, pulang ke rumah istrinya, lalu mengatakan kepada istrinya, waqad ra'aitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Wahai istriku, saya melihat Nabi Muhammad sangat kelaparan. Anda punya makanan atau tidak? Istrinya menjawab, waktu itu indana muhaimatun wa sa'un min tahrid wa sa'un min syahid. Kita punya kambing kecil. Anak kambing kecil itu buat berapa orang kira-kira kalau dimakan? 4. Tapi kalau besar 1 orang kurang. Apalagi muslimin. 1 orang kurang. Ya, selamat datang juga kepada Ketua PKB Cak Imin, tapi Cak Imin dari Sultan Hill. Nah, kambing kecil ini, anak kambing kecil dan gandum yang 2,5 kilo itu kemudian dimasak oleh istrinya Jabir,
Lalu istrinya Jabir bilang kepada Jabir, kalau begitu panggillah Muhammad untuk makan. Tetapi dipesan di Jabir ini, walakin la tafdhni bi Rasulillah wa man ma'ah. Tetapi jangan panggil banyak orang. Saya malu kalau yang datang banyak tidak cukup makanannya, ya saya merasa terhina, kata istrinya. Akhirnya kata Jabir, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasartuhu. Saya datang menemui Nabi, saya bisik-bisik ke Nabi. Cuma bisik-bisik, ya Rasulullah, saya punya kambing kecil hanya bisa buat 4 orang dengan gandum 2,5 kg. Silahkan datang ke rumah saya dan beberapa orang. Ternyata Nabi itu bangun, kemudian Nabi berkhutbah mengumumkan kepada orang-orang, ayyuhan nas, inna Jabiran qad sana'a sura fahayya halan bikum. Wahai manusia, wahai para sahabat, Jabir sudah buat pesta, mari datang ke rumahnya bareng-bareng. Wah, repot. Kambing kecil buat 4 orang, gandum 2,5 kg, 1.500 datang ke rumah Jabir. Dari jauh istrinya Jabir melihat, rombongan. Ketika Jabir sampai rumah istrinya, bapak-bapak yang sudah menikah pasti bisa tahu bagaimana komentar istrinya Jabir kepada Jabir. Komentar istrinya Jabir itu cuma 3 kata. Ya Jabir, bika, bika, bika. Ini Pak, bika kalau dalam bahasa Arab itu semua pisuan masuk di situ. Yo jancuk, yo jaran, yo semua yang masuk. Bika, bika, bika. Akhirnya Jabir bilang, ini bukan salah saya sudah bilang ke Rasulullah, tapi Rasulullah yang manggil. Tapi Rasulullah berpesan kepada Jabir, ya Jabir, la tunzilanna burmatakum wala tahbizunna ajinakum hatta aji. Wahai Jabir, langa tempat memasak kambing jangan kamu buka, adonan buat roti jangan kamu buka sampai saya datang. Nabi Muhammad datang, belanganya itu Nabi Muhammad puteri 3 kali. Setelah diputeri 3 kali, diludahin 3 kali. Cuh, cuh, cuh. Setelah itu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Begitupun adonan rotinya Nabi Muhammad kelilingi 3 kali, diludahin 3 kali. Cuh, cuh, cuh. Berdoa Allahumma barik, Allahumma barik. Ini Sahih Bukhari Pak. Kalau nggak percaya dosa. Sahih kan pasti sahih. Kata Jabir, 1.000 orang makan, 1.000 lebih orang makan dan tidak berkurang 1 sendok pun makan mereka. Itu keberkahan itu ada. Jadi Pak Budi setelah ini silahkan besok praktek di rumah, sembelih kambing kecil, bilang ke ibu, Bu, aku ada aksi. Puterin dia lidah gitu. Allahumma barik, Allahumma barik. Insya Allah setelah itu positif corona semua. Jadi hadirin, keberkahan itu pasti ada. Dan karena sudah meninggal, saya ceritakan bagaimana berkahnya Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi, sedikit dan banyak bagaimana berkahnya Bapak Abdul Ghafur Nawawi. Saya pernah dengar cerita dari orang Jakarta, bukan dari sini. Pas saya sedang ada ikut tim kurikulum Kemenang, ada orang Kemenang nanya ke saya, keponakannya Ki Abdul Ghafur? Iya. Saya itu pernah punya cerita. Suatu hari saya dengan Abah Ghafur perjalanan dari kota mau ke pondok. Di tengah jalan karena sudah waktu itu kayak puasa, karena puasa di tengah jalan, akhirnya mampir di rumah orang, disuruh mampir di rumah orang, dikasih makan dan sebagainya, di situ makan enak, rumahnya besar. Setelah saya pulang dari pondok ternyata kuburan tempat itu. Jadi siapa ini yang masih makan Ki Ghafur? Masih terkenal. Begitupun Bapak, cerita yang sama Bapak pernah seperti itu. Saksinya masih ada Kak Bazi sama Kak Imam pernah mengalami hal yang sama. Ketika pertama nyampe Gorontalo, singgah di Palu, mau ke sini mampir di rumah orang, dikasih makan, dikasih tempat tidur, ternyata kuburan. Jadi kita ini nggak salah kalau datang ke sini hari ini untuk mencari keberkahan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi dan Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Masih banyak cerita-cerita beliau, mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Tapi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang pertama kami mohon maaf atas nama keluarga jika ada sesuatu yang salah. Yang kedua, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya merasakan betul kecintaan teman-teman, kecintaan Bapak-bapak, kecintaan warga Nahdliyin, terutama dalam bentuk doa untuk Bapak saya Al-Maghfurlah Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Yang selanjutnya, mari kita terus menjaga silaturahim. Meskipun Bapak sudah nggak ada, Abah sudah nggak ada, tetapi insya Allah kami keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah
tidak akan pernah berhenti meneruskan cita-cita beliau berdua. Ada guru-guru di sini, ada banyak, ada Kak Yayat, ada Kak Bazi, banyak, ada Kang Syukron, ada Abu, semuanya. Insya Allah tolong silaturahim jangan terputus, dan tolong kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang, sudah diinisiasi oleh beliau berdua kita lanjutkan. Simaan Al-Quran, mengakibat, mohon untuk dilanjutkan. Pada selanjutnya semoga kita terus kecipratan berkah dari beliau berdua. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Uridu minal islah wa taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kata tersirat bahwa Ustadz Muhammad Tidian, Ustadz Abdul Anik Nawawi tidak mungkin mampu menjaga sendiri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah ini. Kira-kira kita yang hadir pada sore hari ini, kalau diminta untuk menjawab, siapkah kita sama-sama menjaga Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah? Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan selamat datang kepada Bapak Kapolres. Beliau juga termasuk santri dari Al-Mahfurullah Romo Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi. Acara berikutnya sambutan ini oleh santri beliau juga, santri Al-Mahfurullah Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi, santri Al-Mahfurullah Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi. Kami akan mengundang kepada yang terhormat anggota DPR RI Bapak El Nino Muhammad Hussein Mohi STMT untuk memberikan sambutan pada sore hari ini dalam rangka harlah kedua atas berpulangnya Al-Mahfurullah Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi, dan hari ketujuh atas berpulangnya almarhum Al-Mahfurullah Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hibur dan kita hormati, kita muliakan almarhum Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi dan almarhum Kiai Haji Abdul Ghafur Nawawi serta seluruh keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka berdua mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan bisa membesarkan pesantren Salafiyah Safiyah dan bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat di Indonesia. Yang saya hormati Pak Camat dan juga Pak Kepala Desa, ya ada Pak Kapolres ya, Bapak Kapolres, Pak Komandan yang kami hormati. Saya tidak panjang-panjang ini ya sambutannya, kita sudah mau buka puasa. Saya terlibat, bukan terlibat, saya sebelum 2 tahun lalu Kiai Ghafur wafat, 2 minggu sebelumnya saya ada di sini ngobrol banyak dengan beliau. Sebelum Kiai Ghafur yang meninggal, saya ada di rumah beliau di kota Jerman ini waktu menjenguk keluarga di sana yang sedang berduka juga. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Kiai Ghafur ke dalam kamar, hanya kami berdua. Kemudian beliau berdoa di situ dan berpesan kepada saya dan semua teman-teman saya beberapa nama. Dia bilang mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang baik, mudah-mudahan jaga diri baik-baik, nah begitu. Jadilah orang yang baik pada suatu saat.
Insya Allah, saya bilang insya Allah. Namanya manusia ada jelasnya ya. Waktu itu saya bilang, ya udah kalau kau bilang kau istighfar lah, cepat-cepat jangan kau ulang-ulang lagi. Iya. Jadi ibu bapak sekalian, ini kehilangan bukan hanya kehilangan bagi keluarga Nawawi bersaudara, keluarga besar, bukan hanya kehilangan keluarga besar pesantren Salafiyah Syafi'iyah, bukan hanya Pohuwato, bukan hanya Gorontalo, tapi juga umat di Indonesia. Kita ini sedang diuji oleh Allah, kehilangan beberapa kiai, dan yang terakhir kita rasakan kehilangan Kiai Gofur. Saya ini sering berdiskusi dengan orang-orang tua di Gorontalo. Gorontalo ini jarang bencana karena apa? Karena selalu didoakan oleh orang-orang yang suci. Salah satu yang saya yakini kesuciannya adalah pimpinan pesantren. Jadi mereka doakan juga Gorontalo supaya aman-aman. Alhamdulillah kita waktu banjir 9 kali di kota, saya sempat ke Pak Fadel sebagai salah satu orang yang saya tahu doanya. Saya bilang sama Pak Fadel, tolong Pak doakan Gorontalo, jangan dibiarkan begitu saja. Ini Gorontalo banjir 9 kali karena Bapak diamkan. Dia bilang astagfirullahaladzim. Kemudian beliau berdoa, dan juga saya telepon Kiai Gofur, saya telepon juga beberapa kawan yang setahu saya amalannya sangat bagus, dan alhamdulillah Gorontalo berhenti banjirnya. Bapak-bapak, ini saya bukan meratapi almarhum, tetapi saya datang ke Pohuwato ini memang khusus untuk ini, untuk acara ini. Kemarin saya datang hanya mampir-mampir di 3 tempat, dan rupanya ketiga tempat itu turut mendoakan Kiai Gofur dan Kiai Gofir, memberikan salam kepada semua orang yang ada di sini. Mohon maaf mereka tidak bisa hadir karena mereka kenal Pak Kiai ini adalah orang yang menjadi rujukan juga buat mereka, bahkan para ustadz mereka sekalipun. Doa dari mereka untuk almarhum berdua. Terima kasih Bapak-bapak. Sekali lagi Gorontalo kita sedang berduka kehilangan para kiai. Tugas kita adalah melahirkan kiai-kiai yang baru, kiai-kiai yang bersih, kiai-kiai yang doanya mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudara sekalian, dan sekali lagi semoga Kiai Gofir dan Kiai Gofur keturunan mereka berduka beliau berdua itu aman-amanlah lahir dan batin di dunia ini. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, bapak-bapak, para tamu undangan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Untuk kesempurnaan acara pada sore hari ini akan diadakan pembacaan tahlil yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Ahmad Musyafa SPDI. Dari kami sebagai pemandu acara, mohon maaf, bolo maafu kalau ada yang kurang. Kepada Allah juga kita serahkan segalanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Musyafa kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.36. Itu artinya waktu berbuka puasa sebentar lagi. Jadi kita sepakat tahlilan singkat aja ya Pak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biridwa'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع أرواح الأنبياء والشهداء والعلماء والصالحين والمسلمين وإلى أرواح جميع الفقهاء والمفسرين والمحدثين وقضاء المخلصين وصفية المحققين خصوصا من قطب المقام سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه، وخصوصا إلى قطب الغاوي سيدنا الشيخ أبي بكر الإنساني، ثم خصوصا إلى قطب الإنسان بن عباد الحبيب عبد الله الحداد صاحب الغاتب، وخصوصا إلى روح شيخنا وخالد بكر، وإلى أرواح جميع مشايخ نهضة العلماء وجميع مؤسسها خصوصا حضرة الشيخ سباقيات الأشعري، وإلى جميع ساداتنا آل بعض وولدهم وفرعهم وأهل سلسلتهم بأن الله يتخشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدينا وآل بيت بيتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يحبنا رحمة النبي وحد المرسلين حسن خاتمة في أمن العافية والسلامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا ومعلمينا وأستاذنا وأقربائنا وأصحابنا وأصحابنا وإخواننا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا عندنا بالدعاء الخير، خصوصا إلى روح شيخنا ومربينا ووالدينا ومكي هجم وغافرنا وأولي أمين على نسواننا، ونخص خصوصا إلى روح شيخنا ومربينا ووالدينا ومعلمنا ومدرسنا ومكي هجم وغافرنا وأولي بنية أن تغفر ذنوبهم يا الله وترحمهم وتدخلهم الجنة في جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة رسول الله وبجاه النبي محمد عبد الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا راحمين ارحمنا يا أرحم ارحمنا يا راحمين
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وسلم رضي الله تبارك عن رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عبد أستغفر الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين هدية منا فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت منك الله اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مفتي يا معين فعال لما يريد اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك بقدرتك التي قدرت بها علينا بخلقك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وللمعلمين ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن أحسن إلينا ومن أحبنا في الله ولمن الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم ارحم بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بما يا مولانا وما نحن له أهل إلا بغفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم يا الله حوصل وتقبل مثل صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته إنك داعي بإحسان سنة المخلوقين والأنبياء والمرسلين والتي فرجنا على محمد وسلم وللجميع ذكر أسمائهم هذه هم في القبور ونفوس الرسول الفاصل يا الله حوصل وتقبل مثل صواب ما قرأناه ونور وصدق لهم أنفقنا هدية واصلة ورحمة الله إلى حضرته أنت الفقير نبينا وشيخنا ورب الرحمة اللهم بحق محمد اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر له ولا تعذبه برحمتك يا أرحم الراحمين
واصلح بين وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أمة المسلمين وإلى جميع أرواح المؤمنين والمسلمين الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حوائج إلا غفرته وأنت رضا إلا قضيتها ولا مرض إلا شفيتها ولا دين إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan, sambil menunggu datangnya berbuka puasa, nanti kita membatalkan puasa dulu. Kemudian setelah kita sholat maghrib, kita kembali lagi ke tempat ini untuk bisa menikmati hidangan yang telah pihak keluarga sediakan. Jadi habis membatalkan buka puasa dengan minum dan mencicipi kue, kalau mau langsung makan juga monggo atau dolo boleh. Kalau mau sholat maghrib dulu juga boleh. Setelah itu baru menikmati ala kadarnya. Terima kasih. Jadi tidak boleh pulang sebelum menikmati yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lihat terus. Sebagai informasi, ada beberapa titik meja ini dengan menu yang berbeda-beda, menu Nusantara. Ada bakso di aula sana, ada sop di sebelah sini, ada kari di sebelah situ. Silakan untuk bersafari, melihat dan menyesuaikan dengan selera itu. Jadi itu sebagai bahan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ila rizqika haqqatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kedua lah,